Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan sholat tahajud dalam Islam dan manfaatnya. Biasanya bila ada hajat khusus atau sedang mengalami kesulitan, umat Islam dianjurkan untuk sholat tahajud. Di dalam Al-Quran dan hadis tertulis keutamaan dan manfaat sholat tahajud. Sholat tahajud sering juga disebut sholat di sepertiga malam. Keistimewaan sholat tahajud yang dilakukan membuat umat lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, lebih personal dan leluasa untuk mencurahkan hati kepadanya. Bisa dikatakan juga bahwa sholat tahajud termasuk juga qiyamul lail, di mana ibadah yang dilaksanakan setelah sholat isya. Mari ketahui apa saja manfaat sholat tahajud dan keutamaan tahajud. Bagi orang awam, pertanyaan seperti sholat tahajud untuk apa mungkin akan terucap. Kenapa umat Islam harus rela bangun di tengah tidur yang pulas? Berikut ini hadis yang menerangkan manfaat tahajud. Manfaat tahajud yang pertama yakni menjadikan jalan untuk menghapus dosa-dosa yang pernah dilalui, serta menjaga diri dari tingkah laku dan perbuatan maksiat. Dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian melaksanakan sholat malam, karena ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, dan ia juga dapat mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa-dosa, serta menghindarkan diri dari perbuatan dosa." Hadis riwayat Tirmizi. Apabila seseorang mukmin rutin melakukan sholat tahajud, maka Allah akan memberikan kewibawaan dan kemuliaan lebih baik, karena Anda termasuk orang yang ahli tahajud. Dalam satu riwayat hadis tertulis yang artinya, "Dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seseorang mukmin itu ada pada sholat malamnya." Hadis riwayat Hakim Hasan. Setiap orang memiliki tujuan sholat tahajud yang berbeda-beda. Apapun persoalan yang dihadapi, jawabannya yakni melakukan sholat tahajud. Kenapa begitu? Dalam satu riwayat hadis Bukhari dan Muslim tertulis, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir di setiap malamnya. Kemudian berfirman, "Siapa saja yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa saja yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberi. Siapa saja yang memohon ampunan dariku akan kuampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tip untuk membuka seluas-luasnya pintu rezeki, salah satunya dengan menjaga sholat tahajud. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di dalam malam itu ada satu waktu, jika seorang muslim memohon kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, niscaya Allah mengabulkannya. Dan itu berlaku setiap malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah rutin melakukan sholat fardu, untuk meningkatkan keimanan, Anda bisa menambah sholat harian dengan sholat sunnah. Dari seluruh sholat sunnah, ternyata sholat tahajud merupakan sholat sunnah tertinggi. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam." Hadis riwayat An-Nasai. Bila umat Islam melaksanakan seluruh ibadahnya dan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar dan tepat, serta menjauhkan hal-hal yang dilarang, maka sudah bisa dikategorikan sebagai umat yang soleh. Akan tetapi, dalam satu hadis menyebutkan bahwa orang-orang soleh terdahulu melakukan kebiasaan sholat tahajud rutin. Karenanya orang yang ikut menerapkan kebiasaan ini juga bisa tercatat sebagai orang soleh. Lakukanlah sholat malam oleh kalian, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia pun dapat mendekatkan kalian kepada Rabb kalian, menghapus segala kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Fadilah sholat tahajud yang terakhir yakni memiliki kunci untuk masuk surga.
Allah telah menjamin orang yang menjaga sholat tahajudnya akan dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah silaturahim dan sholatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Masih dari riwayat yang sama dari Abu Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sering berjalan di kegelapan malam menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam Al-Quran tertulis anjuran untuk melaksanakan sholat tahajud, di antaranya dalam surat Al-Isra ayat 79. Kemudian surat As-Sajdah ayat 16 dan 17 serta surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tak sampai di situ, manfaat sholat tahajud pun tertulis di dalam Al-Quran. Adapun keutamaan sholat tahajud di dalam Al-Quran diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, semua urusan mendapatkan kemudahan. Allah menjamin kemudahan dan kelancaran semua urusan setiap umat Islam yang menjaga sholat tahajudnya. Keutamaan tahajud yang satu ini yang menjadi dasar pola pikir kenapa sholat tahajud menjadi solusi terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah Nabi Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkanlah pula aku dengan cara yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku." Quran Surat Al-Isra ayat 80. Kemudian berada pada kedudukan umat terpuji. Masih dari surat yang sama, yakni surat Al-Isra, di mana Allah akan menempatkan Anda pada kedudukan terpuji bila menjaga sholat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Quran Surat Al-Isra ayat 79. Kemudian manfaat sholat tahajud untuk kesehatan. Selain memiliki keutamaan yang mendalam, sholat tahajud juga memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan mental dan fisik. Berikut ini adalah beberapa manfaat sholat tahajud yang berdampak positif bagi kesehatan, yaitu melakukan sholat tahajud pada waktu malam yang tenang memberikan efek relaksasi bagi tubuh dan pikiran. Kondisi ini membantu menurunkan hormon stres seperti kortisol, sehingga perasaan cemas dan gelisah berkurang. Kemudian membantu meningkatkan kualitas tidur secara keseluruhan. Banyak orang merasa lebih mudah tidur kembali setelah melakukan tahajud dan tidur mereka menjadi lebih nyenyak. Kemudian sholat tahajud yang dilakukan secara konsisten dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Proses ruku, sujud dan bangun berdiri selama sholat adalah bentuk aktivitas fisik ringan yang membantu melancarkan aliran darah dan menjaga detak jantung tetap stabil. Kemudian bangun malam dan melakukan ibadah tahajud meningkatkan hormon yang memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kemudian gerakan dalam sholat terutama rukuk dan sujud membantu melancarkan sirkulasi oksigen dalam tubuh. Ketika melakukan sujud, posisi tubuh yang membungkuk memungkinkan darah lebih lancar menuju otak dan wajah, sehingga tubuh mendapatkan pasokan oksigen yang lebih baik. Setiap orang pasti ingin doanya selalu terkabul pada suatu hari nanti. Namun kita tak pernah tahu kejutan apa yang akan diberikan oleh Allah. Kita tidak pernah menduga apakah doa yang kita panjatkan dan harapan yang diinginkan akan tercapai atau tidak. Sebagai manusia kita hanya bisa berdoa dan berikhtiar agar semua yang diinginkan bisa berjalan dengan semestinya. Namun sedikit saran, jika kamu ingin hajat bisa cepat terkabul dan rezeki selalu berdatangan, maka jangan putus untuk selalu mengamalkan dua surat ini saat sholat tahajud. Pengamalan dua surat ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar dalam mencari rezeki maupun hajat
cepat terkabul. Lantas surat apa yang dimaksud? Dianjurkan untuk membaca surat Al-Anbiya ayat ke-87 dan 88. Surat ini dipercaya bisa mewujudkan hajat yang kamu inginkan. Misal Anda sedang bekerja, besoknya ada persoalan pekerjaan yang begitu pelik. Saat Anda sholat, bacakan ayat-ayat itu, yaitu Quran surat ke-21 ayat 87 sampai 88. Kemudian jika kamu ingin rezeki selalu dilancarkan dalam setiap hidup, maka bisa membaca surat Al-Baqarah ayat 172. Amalkan kedua surat ini jika kamu ingin rezeki terus berdatangan dan hajat cepat terkabul. Surat ini dianjurkan dibaca ketika kamu menunaikan sholat tahajud. Pasalnya, sholat ini merupakan sholat yang dilaksanakan di sepertiga malam dan memiliki banyak sekali manfaatnya. Meski begitu, kamu juga bisa membaca surat ini di waktu lain. Itulah surat-surat yang bisa dibaca saat sholat tahajud. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.